Selamat bertemu kembali. Salam damai Kristus beserta kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai materi Yesus Sang Juru Selamat. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa pembukaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita hening sejenak. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan pengorbanan-Mu yang tak terhingga. Engkaulah Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa. Bimbinglah kami agar senantiasa berjalan dalam terang kasih-Mu, mengikuti jejak langkah-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani setiap tantangan dengan iman yang teguh dan hati yang penuh pengharapan. Semoga kami selalu merasakan hadirat-Mu yang membawa damai dan sukacita sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Yesus sebagai juru selamat yang sentral dalam iman Kristiani. Yang kedua, memahami pengorbanan Yesus di kayu salib untuk membuka jalan bagi penebusan dosa dan kehidupan kekal bagi manusia. Dan yang ketiga, dapat menginternalisasi nilai moral yang dicontohkan oleh Yesus dalam interaksi dengan sesama di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebagai pembukaan kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita saksikan dan dengarkan kutipan kitab suci yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan akan menjadi ikat pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, anaknya akan bersama-sama berbaring, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat tinggalnya akan menjadi mulia. Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan. Setelah mendengar kutipan teks kitab suci tadi, marilah kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, siapa yang dimaksud di dalam kutipan kitab suci tersebut? Yang dimaksud di dalam kutipan kitab suci tersebut adalah Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa dia datang ke dunia? Alasannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana cara dia menggenapinya? Caranya adalah dengan rela memanggul kesengsaraan hingga wafat dan bangkit debu, menyelamatkan umat manusia. Marilah kita bersama-sama menyaksikan cuplikan video terkait kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang rela menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus?
selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari, aku akan bangkit." Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu,
dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah mereka menangkap Yesus, Setelah kita menyaksikan cuplikan kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus tadi, kita tahu bahwa Yesaya telah menubuatkan kedatangan Yesus Kristus yang akan lahir dari keturunan Daud sebagai juru selamat. Ia akan memerintah dengan kebijaksanaan dan kedamaian. Ia akan mati dengan cara yang mengerikan sebagai akibat dari dosa-dosa manusia. Wafat Yesus adalah sebagai tanggungan dari dosa-dosa yang dibuat manusia, seperti yang dikatakan pada saat perjamuan malam terakhir. Darahnya yang tercurah adalah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kebangkitan Yesus membenarkan apa yang telah dikatakan dan dilakukannya. Membenarkan seluruh kehidupannya, Yesus adalah juru selamat manusia. Lalu, bagaimana kita dapat menginternalisasi nilai-nilai moral yang dicontohkan oleh Yesus dalam interaksi dengan sesama di kehidupan sehari-hari? Sebelum kita melihat bagaimana cara untuk menginternalisasi nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita dengar sebuah cerita yang berjudul "Begitulah Cara di Dunia Ini". Begitulah caranya di dunia ini. Dikutip dari buku kumpulan cerita Lawing. Pada suatu hari Lawing yang masih muda berjalan di tepi sungai. Tiba-tiba ia melihat seekor buaya yang terjepit dalam perangkap. Buaya itu angkat bicara, katanya, "Anak, tolong. Bukalah perangkap ini supaya saya lepas." "Saya tidak berani," kata Lawing. "Nanti kau menelan saya." "Jangan takut," sahut buaya. "Kasihanilah dan tolonglah saya." Karena iba hatinya melihat penderitaan buaya, Lawing melangkah maju untuk menolong. Seketika itu juga ia disambar oleh buaya. Dari dalam mulut buaya yang besar itu terdengar keluh kesah Lawing, "Begitukah Pak Buaya membalas kebaikan dengan kejahatan?" Jawab buaya, "Itu kan biasa. Memang begitulah caranya di dunia ini." Tetapi Lawing belum juga diyakinkan dan akhirnya keduanya sepakat akan menanyakan pendapat dari 3 ekor binatang yang kebetulan akan berlalu di sana. Pertama-tama muncullah seekor kera yang pikun, bulunya sudah putih. Dari dalam mulut buaya, Lawing minta pendapatnya dan kera itu menjawab, "Karena saya sudah tua dan kaku, saya diusir dari kelompok saya, dibuang menjadi sasaran harimau dahan." "Nah, apa yang kukatakan?" ujar buaya. "Memang begitulah caranya di dunia ini." Tidak lama kemudian seekor anjing tua yang kurus, berkoreng, dan berkurap lewat di situ dan menjawab pertanyaan Lawing sebagai berikut, "Dulu saya jago berburu, biar saya sendirian saya dapat menahan babi dan rusa. Tetapi sekarang saya tidak bisa lari lagi mengejar babi dan karena itu saya tidak diberi makan lagi oleh tuanku, padahal saya hampir tidak sanggup mencari makan sendiri." Baru saja anjing meneruskan perjalanannya, datanglah seekor pelanduk. Setelah mendengar pertanyaan Lawing, pelanduk itu berkata, "Saya hanya dapat mengambil kesimpulan, setelah mendengar dari kamu berdua apa yang sebenarnya terjadi di sini. Beginilah," kata buaya. Dan begitu buaya membuka mulutnya,
Pelanduk memberi isyarat, Lawing pun segera melompat keluar dan menjauhkan diri dari mulut buaya yang ternganga itu. Ketika melihat Lawing sudah lolos, berkatalah pelanduk, "Kalau mau makan daging buaya, panggillah bapakmu." Lawing lari ke kampung. Tak lama kemudian ia kembali bersama bapaknya dan beberapa orang lain yang langsung menikam buaya dengan tombak. Anjing-anjing pun ikut dari kampung. Pelanduk yang asyik menonton pembunuhan buaya itu diserbu, diterkam, dan dibunuh oleh anjing-anjing kampung itu. Memang sering, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Begitulah caranya di dunia ini. Firdaus masih jauh. Begitulah caranya di dunia ini. Setelah kita mendengar cerita tadi, kita mengetahui bahwa banyak kejadian kebaikan dibalas dengan kejahatan. Begitulah cara di dunia ini. Sehingga ada pepatah mengatakan, air susu dibalas air tuba. Tindakan membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tindakan tidak baik, tidak tahu terima kasih. Meskipun Lawing belum pernah berbuat baik kepada pelanduk, pelanduk mau menolong. Menolong orang lain yang memerlukan bantuan adalah tindakan baik. Meskipun pelanduk itu akhirnya jadi korban juga oleh anjing-anjing dari kampung Lawing, ia telah melakukan kebaikan. Demikian juga yang dialami oleh Yesus. Ia berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, mengajar, memberikan makan banyak orang, namun Yesus dibunuh oleh bangsanya sendiri. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus dan berusaha membebaskannya. Namun orang-orang Yahudi menginginkan Yesus disalib. Yesus tidak membalas kejahatan orang-orang Yahudi dengan kejahatan. Orang yang mengolok-olok ia ampuni, penjahat yang bertobat ia ajak masuk surga. Hal inilah yang dapat kita contohi dari pribadi Yesus yang selalu berbuat baik terhadap sesama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Maka sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan reflektif yang kita ajukan kepada pribadi kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama, apa yang pernah saya lakukan terhadap orang yang berbuat baik kepada saya? Yang kedua, apa yang saya lakukan kepada orang yang berbuat tidak baik kepada saya? Yang ketiga, apakah yang saya lakukan sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus? Dan yang keempat, niat-niat apa yang ada dalam diri saya untuk melaksanakan ajaran dan teladan Yesus. Demikianlah pertanyaan reflektif yang kita jawab masing-masing di dalam hati kita sebagai suatu refleksi bagi kita semua. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita tangkap dengan baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.